Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan kakak-kakak sekalian, perkenalkan nama saya Vito Revana Putri, bisa dipanggil Reva. Nah, di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari Kak Inafa, yaitu menceritakan sejarah yang saya suka. Jadi di sini saya akan menceritakan sejarahnya Pak Tan Malaka. Tan Malaka, siapa sih sebenarnya Tan Malaka itu? Asik. Jadi, Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia yang sering sekali dilupakan. Beliau juga seorang guru, revolusioner, dan pejuang kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Jadi, walaupun beliau orangnya sangatlah hebat, namun ia sering sekali dilupakan dari catatan sejarah. Maka dari itu, saya di sini ingin membagikan tentang cerita beliau. Tan Malaka itu bukanlah nama asli. Nama aslinya adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Sumatera Barat. Ayahnya bernama Rasad, seorang pegawai pertanian, dan ibunya bernama Rangkayo Sinah, putri yang disegani di desanya, sehingga Tan Malaka termasuk golongan keluarga terpandang. Paling tidak di daerah situlah ya. Tan Malaka pada tahun 1913 mengenyam pendidikan di Kwek School Bukit Tinggi, Haarlem, Belanda. Di sana kecerdasan Tan Malaka begitulah terpancar. Melihat kejeniusannya, salah satu guru membantunya supaya berkuliah di Belanda. Maka dari itu, setelah lulus dari Kwek School, Tan Malaka yang sangatlah muda itu melanjutkan sekolahnya ke Belanda sebagai mahasiswa calon guru di kota Haarlem. Selama di Belanda, Tan Malaka berkenalan dengan pemikiran-pemikiran politik di Eropa seperti liberalisme, nasionalisme, dan lain-lain. Gagasan dan pemikiran inilah yang membuat dan mempengaruhi Tan Malaka. Semangat Tan Malaka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonisme. Ia juga bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang lain untuk bertukar pikiran dan berdiskusi. Setelah kembalinya Tan Malaka dari Eropa, ia langsung saja menjadi guru bahasa Melayu bagi anak buruh perkebunan dan tembakau di Senembah, tepatnya tuh di Sumatera Utara. Di sana ia melihat kenyataan hidup rakyat Indonesia pada saat itu. Ia melihat tuh ketimpangan atau ketidakadilan yang sangat jelas antara kelompok pekerja miskin dan juga yang kaya raya. Fakta ini membuat Tan Malaka murka dan lalu ia langsung berjuang melalui organisasi-organisasi politik dan aktif untuk menyuarakan suara-suara rakyat dan perlawanan terhadap kolonialisme. Tan Malaka bergabung dengan ISDV yang menjadi cikal bakal PKI. Pada tahun 1920-an di Sumatera Utara, Tan Malaka berkelana ke Pulau Jawa. Ia juga sempat berada di Yogyakarta. Ia lantas berpindah ke Semarang. Di sana ia tuh membangun sebuah sekolahan untuk anak-anak serat Islam. Nah, fun fact-nya di sini tuh Tan Malaka tuh sejak kecil itu tuh bener-bener suka banget sama Islam. Dia tuh bener-bener kayak di hatinya Islam banget. Nah, terus habis itu ia mengubah ruang rapat menjadi ruang kelas. Buat semangat pemikirannya, ia salurkan semua pendidikannya. Nah, sekolah pertamanya itu menjadi contoh bagi cabang-cabang sekolah-sekolah lain. Dan sekolah Tan Malaka ini pun sukses. Karena aktivitasnya ini, pemerintahan kolonial tuh sangat benar-benar terganggu dengan Tan Malaka. Oleh karena itu, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan pada tahun 1922. Tapi pengasingan ini tuh malah menjadi semangat Tan Malaka nambah. Nah, terus Tan Malaka tuh malah jadi kayak petualang politik gitu. Hampir setengah hidupnya tuh menjadi buronan, kayak sembunyi gitu.
Selayaknya agen rahasia, Tan Malaka berpindah-pindah membentuk pergerakan bawah tanah, berganti-ganti pekerjaan, dan membuat banyak banget nama samaran. Nah, Tan Malaka ini sendiri tuh dikabarin tuh pernah tinggal di Tiongkok, Rusia, Jepang, Singapura, dan Filipina. Hebat banget ya Pak Tan Malaka ini. Meski begitu, Tan Malaka masih bisa menjadi wakil Komintern loh. Selama menjadi wakil itu, ia tuh tinggal di Tiongkok. Di sana ia menulis banyak sekali buku-buku. Nah, salah satu bukunya adalah Naar di Republik Indonesia. Hingga pada tahun 1942, ia merasa bahwa kondisi Indonesia tuh mulai membaik dari kolonial dan pulang ke Indonesia. Akhirnya, setelah 20 tahun perlarian dan harapannya akan Republik Indonesia, ia kembali dari Malaya melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ia berganti-ganti pekerjaan lagi dan berganti-ganti nama samaran lagi, sembari menunggu dan lari dari tentara Jepang. Nah, singkat ceritanya tuh, kemerdekaan Indonesia kan udah bersuara gitu, berkumandang. Nah, sorak-sorak persatuan dari sorak-sorak itu tuh dari rakyat-rakyat tuh bener-bener bersorakan. Tapi walaupun gitu tuh, ternyata Pak Tan Malaka tuh malah kayak ngerasa bahwa Indonesia sendiri tuh belum merdeka sepenuhnya. Oke, bukan belum merdeka semuanya gitu, enggak, tapi belum sepenuhnya aja. Nah, terus apa ya, ia pun belum ia tuh akhirnya tuh membongkar identitasnya 1 minggu setelah Indonesia merdeka. Nah, ketika proklamasi Indonesia, Tan Malaka berada di Banten. Begitupun mendengar kemerdekaan Indonesia, ia langsung menuju ke Jakarta menemui temannya. Kalian tahu nggak temannya siapa? Jadi temennya adalah Ahmad Subarjo. Wih, keren. Kalian pasti tahu Ahmad Subarjo kan? Nah, jadi terus Ahmad Subarjo tuh bahkan nulis di autografinya loh, pertemuan Tan Malaka dan Ahmad Subarjo. Wih, ngeri. Oke. Pokoknya lanjut pada 9 September bulan depannya, sekutu mulai mendarat di Jakarta, melucuti tentara Jepang. Situasi itu tuh membuat Tan Malaka mikir bahwa strategi politik dari buku yang ia ciptakan sendiri masa Acitye, karena merasa banyak orang yang ragu dengan kemerdekaan ini, maka Tan Malaka kemudian mengumpulkan pemuda-pemuda itu untuk membuat gerakan massa. Nah, untuk gerakan ini sendiri tuh ada bukunya loh, kalian nanti baca ya. Nah, para pemuda ini dikirim tuh dari kayak kampung-kampung gitu buat ngajak-ngajak warga berkumpul. Sini warga-warga, ini Tan Malaka gini loh, ada gerakan massa loh. Nah, akhirnya kumpulin dah tuh sekutu. Pasti jiper kalau Indonesia mengumpulkan rakyat untuk menggerakkan aksi massa itu. Pokoknya tuh di situ tuh Tan Malaka tuh ngumpulin lah itu orang-orang itu. Hingga akhirnya sekitar 1 bulan setelah proklamasi, masyarakat sekitar ke kota Jakarta berbondong-bondong menuju lapangan Ikada. Nah, lapangan Ikada sendiri tuh peristiwanya bener-bener penting. Terus tuh nunjukin bahwa tuh tentara sekutu Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kalian tahu nggak sih di situ ada berapa orang? Sekitar 200 orang. Wih, banyak banget kan. Penjagaannya tuh bener-bener ketat. Itu tuh di situ tuh ada tentara Jepang juga. Di situ tuh agar terhindar dari pertumpahan darah. Nah, terus jiwa-jiwa revolusioner dan pengaruh besar Tan Malaka. Oh ya, di situ juga ada Tan Malaka ya. Nah, jiwa-jiwa besar itu tuh kayak langsung ajuin Tan Malaka nih ke pemerintahan tuh. Soalnya kan banyak fans Tan Malaka ya di situ. Anggap aja Tan Malaka tuh artis kalau di zaman sekarang.
Nah, terus pada tanggal 23 September, Ahmad Suebarjo itu memanggil Pak Soekarno, Pak Hatta, dan Pak Tan Malaka dan rekan-rekan politik lainnya untuk membahas hal ini. Hal ini tuh dilakukan tuh agar kayak nggak recok gitu, rame-rame gitu. Nah, itu akhirnya tuh didatengin ke rumahnya dan dikumpulkan untuk membahas secara biar lebih bagus gitu. Terus akhirnya Tan Malaka mengatakan bahwa pentingnya tuh ngasih informasi ke berita seluas-luasnya tuh biar Indonesia sendiri tuh tahu bahwa tuh Indonesia udah merdeka gitu. Terus yang negara-negara lain juga biar tahu bahwa Indonesia tuh merdeka gitu. Terus Hatta tuh bilang kalau misalnya gimana kalau Tan Malaka menjadi Menteri Penerangan. Nah, terus akhirnya setuju. Tapi Tan Malaka sendiri tuh malah bilang bahwa di waktu sekarang tuh ia tuh di belakang aja gitu, mengarahkan rakyat di belakang saudara, maksudnya di belakang Hatta, di belakang ini tuh ya, kayak nggak gimana gitu. Oke, maaf. Nah, terus di akhir-akhir 1945 ada masa panas-panasnya nih, soalnya tuh Belanda tuh bonceng, ngerti gak? Bonceng sekutu perlahan-lahan mendekati Indonesia. Nah, kedatangannya itu berpikir kalau misalnya Belanda apakah akan menjajah Indonesia kembali. Nah, apalagi Belanda membawa sekutunya. Nah, terus habis itu tanggapan dari Pak Soekarno dan Pak Hatta malah membuat geram. Bentar. Oke, tambahan, maaf. Tapi Syahrir beserta Soekarno dan juga Hatta memilih jalan diplomasi. Oke. Nah, di sini sendiri Tan dan juga Sudirman tuh merasa kesal karena tuh keputusan mereka tuh kayak bikin mikir gitu loh. Kenapa nggak langsung bilang aja dengan lantang bahwa Indonesia tuh udah merdeka? Nah, tanpa kayak harus berunding-runding lagi lah. Terus akhirnya tuh Tan Malaka sendiri tuh takut bahwa tuh Indonesia bakal ketipu lagi. Jadi tuh dulu tuh Indonesia tuh pernah ketipu ya di perjanjian Linggarajati kalau nggak salah. Mohon maaf ya kalau salah. Tolong diperbaiki juga. Nah, terus akhirnya ia membentuk kelompok Persatuan Perjuangan. Kelompok ini pun kemudian mengadakan kongres pertama yang dihadiri oleh 132 organisasi di Gedung Serbaguna Purwokerto. Nah, terus pembicara utamanya siapa lagi kalau bukan Pak Tan Malaka yang keren ini. Nah, terus dan juga jangan lupa dengan Jenderal Sudirman. Di sana Sudirman berseru bahwa tuh lebih baik kita dibom atom daripada harus merdeka tanpa 100% gitu. Terus karena dianggap lembek, kayak yang lembek tuh bukan ini ya, bukan Pak Tan dan Pak ini, tapi tuh Pak Hatta dan juga Pak Syahrir dan Pak Soekarno itu dianggap lembek. Nah, terus akhirnya lahirlah 3 Juli 1946 kudeta pertama dalam sejarah di Indonesia. Kudeta ini tuh bisa dibilang benar-benar enggak sih, bisa dibilang bisa dibilang benar-benar agresif karena tuh kelompok Persatuan Perjuangan berencana untuk menculik anggota kabinet yaitu Pak Syahrir. Di saat yang bersamaan, entah kenapa nih ya, si pemerintah ngendus-ngendus rencana ini, kayak tahu nih rencana ini. Kira-kira tahu dari mana ya? Nah, terus intinya akhirnya tuh kayak game gitu loh, kayak game siapa cepat dia dapat gitu. Yang pemerintahan ngincar Tan Malaka, kalau enggak Pak Sudirman, terus kalau enggak ya ini ngincar yang ini, jadi cepet-cepetan gitu. Nah, tapi sayang banget game ini dimenangin oleh pemerintahan dan akhirnya Tan Malaka itu di penjara. Nah, kan habis itu kan pastinya pada murka nih. Tan Malaka kok di penjara sih? BTW di sini yang di penjara bukan Tan Malaka
doang ya, ada Pak Sukarni dan juga lain-lain. BTW tuh Pak Sukarni itu bukan Pak Soekarno ya. Nah terus habis kan itu murka tuh. Akhirnya tuh penganut-penganut atau pengikut-pengikut atau fans-fansnya Tan Malaka itu menculik Pak Syahrir. Nah terus tuh Pak Soekarno tuh panik dan ngerasa tuh ini tuh darurat banget gitu loh. Nah karena merasa sangat darurat, ia pakai radio halo 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 gitu. Terus pada akhirnya, singkat cerita, Pak Tan Malaka dibebaskan. Pada 12 November 1948, Tan ke Kediri memulai pergerakan gerilya. Bentar. Jadi, setelah Tan Malaka dibebaskan, Tan Malaka tuh kayak masih risau gitu dengan kondisi Indonesia. Terus akhirnya dia mengumpulkan lagi kan. Nah pada 12 November 1948, Tan tuh ke Kediri memulai pergerakannya. Di sana ia bertemu dengan prajurit TNI dan dipimpin politik dan mencari tahu keberadaan penduduk kampung yang miskin dan keinginan-keinginan mereka. Dan juga kan di situ dia kan bangun kelompok baru lagi tuh. Nah itu tuh ketuanya bukan Tan Malaka tapi itu Pak Sukarni. Jadi tuh Tan Malaka tuh bukan orang yang gila oleh kekuasaan gitu-gitu, enggak ya. Oke. Nah terus kerasnya cara menolak Tan Malaka terhadap Soekarno-Hatta justru itu tuh dibilang membahayakan Indonesia. Pemerintahan tuh terus mencari dan mengejar Pak Tan Malaka. Kini dia tuh bukan cuma diburon oleh Belanda, tapi tuh juga dicari-cari oleh negaranya sendiri. Lalu ia pun melarikan diri ke Jawa Timur. Nah, dia tuh kayak menyelusuri gunung gitu, Gunung Wislis. Nah, di Selo Panggung deh. Kediri. Nah, terus Tan Malaka ditangkap oleh Letan ya. Nah, terus akhirnya pada 21 Februari 1949, nah, terus Surdi Tebek Suradi Telebek itu tuh nama orang. Terus mengeksekusi mati Tan Malaka. Oke, sekian dari cerita saya. Mohon maaf jika ada terpotong-potong karena itu sedikit ada gangguan di rumah saya dan HP saya juga licin. Sekiranya jika ada salah kata maupun salah informasi yang saya sampaikan, mohon maaf. Saya minta maaf dari lahir batin. Dan untuk kakak-kakak sekalian, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.